Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Materi terakhir untuk bab ini yang harusnya dibahas hari ini ataupun kemarin untuk anak PS baru saya bahas ya. Karena minggu lalu ada banyak problem dikit. Oke. Materi terakhirnya adalah fungsi kuadrat. Abis kemarin fungsi linear, sekarang fungsi kuadrat. Gimana fungsi kuadrat memiliki persamaan Y sama dengan persamaannya bukan Y, A X kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Yang membedakan dengan linear, kalau linear kemarin Y sama dengan MX plus C. Nah, perbedaannya ada di persamaan kuadrat ya, pasti ada salah satu yang kuadrat, yaitu adalah yang paling depan atau dengan simbol A, dengan simbol koefisien A. Nah, oke. Dimana fungsi kuadrat ini kalau misalkan kalian input atau plot grafiknya akan berbentuk melengkung seperti ini. Nanti akan banyak penyesuaian ya, lumayan banyak sifat-sifatnya. Jadi pertama langsung aja dibahas. Pertama, sifat-sifatnya ya. Dimana untuk sifat-sifatnya, kalau ini kan ada A ya, jika A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Untuk A kurang dari 0, dia akan tertutup ke bawah. Nah, kalau gambarnya seperti ini kan di sebelah sini. Nah, ini titik puncaknya ya. Ini akan bernilai minimum. Sementara ini adalah maksimum. Terus kalau ditanya, kalau A-nya sama dengan 0 gimana? Kalau A sama dengan 0 itu bukan fungsi kuadrat lagi. Oke, bukan fungsi kuadrat lagi. Jadinya nanti akan jadi fungsi linear. Nah, sifat yang kedua, titik puncak. Titik puncak itu yang mana? Titik puncak itu yang ini, ujungnya ya. Jadi pada saat di sini terus dia melengkung lagi ke atas, pada saat ke bawah stop, di situ titik puncaknya, dia melengkung lagi ke atas. Nah, atau titik puncak ini sering banget disebut dengan titik ekstrim, titik minimum, titik maksimum, banyak yang dimaksud dengan itu. Nah, biar tahu, untuk mencari nilainya pun ada ketentuannya masing-masing ya. Dimana untuk titik puncak biasanya ditulisnya YP XP, karena Y puncak X puncak ya. Kebalik harus X dulu. Sorry. XP YP. Dimana untuk nyari XP itu sama dengan minus B/2A. Untuk nyari koordinat Y-nya minus D/4A. Dengan ini kan ada D ya tiba-tiba ya. D itu apa? D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, jadi berarti ini titik puncak maksimum, ini titik puncak minimum, tergantung bentuknya.
Sifat yang lainnya adalah sumbu simetris. Sumbu simetris yang mana? Ini tuh sumbu simetris. XP dan min B per 2A ini sebutannya adalah sumbu simetris. Kenapa disebut sumbu simetris? Karena kalau dilipat, kalian gambar terus dilipat, itu dia mulai bercermin, ibaratnya apa ya? Seperti ya pokoknya sama lah. Berikutnya untuk titik potong. Oke. Tadi kan kita udah menyebut D ya. Ada D di situ. Titik potong. Pertama titik potong sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y dulu deh, biar gampang. Titik potong sumbu Y. Maksudnya apa? Jadi misalkan kalau gambarnya kayak gini. Nah, ini adalah titik potong sumbu Y. Ini. Karena dia memotong sumbu Y pada titik ini. Kurva ini ya, atau grafik ini ya. Nah, kalau terhadap sumbu X yang ini, titik potong sumbu X. Ini titik potong sumbu X. Gitu. Nah, cara mencarinya gimana? Atau dari gambarnya bagaimana? Dari gambarnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya titik potongnya gimana. Nah, titik potong gini. Jadi kan kita tadi di depan ada D ya. D itu apa sih? D itu diskriminan. Diskriminannya bagaimana? Jika yang titik potong sumbu X. Jika D lebih besar dari 0, dia akan memotong 2 titik. Contoh misalnya yang gini. Nah, memotong 2 titik. Jika D sama dengan 0, dia akan menyentuh saja atau menyinggung ya. Menyentuh atau menyinggung aja deh. Menyinggung titik X di satu titik ya, atau menyinggung sumbu X. Berikutnya ada D kurang dari 0. Ini kalau kurang dari 0 berarti dia tidak akan menyentuh sumbu X. Oke. Langsung contoh mungkin. Contoh 1. Dua. Oke, 2 dulu ya. Untuk yang pertama, terbuka ke atas, mangap ke atas. Mangap ke atas ya. Berarti A lebih besar dari 0. Memotong sumbu X di 2 titik ini dan ini berarti menandakan bahwa dia D-nya lebih besar dari 0. Untuk C-nya, untuk C karena dia berpotong di sini, kalau di sini berarti sumbu Y-nya negatif ya, berarti C akan kurang dari 0 karena dia memotong di sumbu Y tapi yang Y negatif bukan positif. Oke. Nah, berikutnya yang nomor 2. Terbuka ke bawah, berarti ini A kurang dari 0. Menyinggung di satu titik sumbu X, berarti menandakan bahwa D-nya sama dengan 0. Memotong sumbu Y di bagian bawah,
berarti Y negatif, sehingga C kurang dari 0. Nah, oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke latihan soal. Pokoknya sifatnya yang tadi ya. Kalau masih bingung coba di setel ulang, di replay. Oke. Kalau tadi kan kita udah dikasih grafik, kita bisa menjelaskan A-nya bagaimana, D-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Tapi intinya kalian harus bisa dengan informasi-informasi tertentu menentukan nilai-nilai yang akan dicari. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan titik potong sumbu X nya berapa? Kan kita tahu tadi yang gambar ini, gambar yang ini kita tahu kalau misalnya kayak gambar yang sebelumnya kita nggak dikasih tahu dia memotong sumbu X nya berapa. Bisa jadi itu juga yang ditanyakan. Oke. Akan saya ulang. Oke. Untuk mengetahui sumbu X-nya ada di mana, jika misalkan contoh lagi, persamaan yang timbul adalah X kuadrat min 9X plus 8. Oke, lanjut. Bagaimana kalau misalkan kita dikasihnya grafik? Nah, yang ditanya persamaannya. Untuk menyelesaikan yang ini, berarti kita tulis dulu ya yang diketahui dari gambar. Yang kita ketahui dari gambar yang ini adalah ini nih, atau titik puncak. Di mana titik puncak atau titik ekstrim, boleh TE ya, atau TP, terserah kalian. Itu sama dengan sama dengan 2,3 X dulu baru Y ya, jangan ketukar, hati-hati. Terus dia memotong sumbu min 1 ini, berarti melewati titik min 1,0. Nah, jadi kita dapat titik sama dapat titik puncak. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita butuh persamaan. Jadi kalau misalkan dapat yang kayak gini, kalian sebenarnya cukup pakai yang ini aja persamaannya. Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Oke, kita tadi udah tahu ya titik puncaknya ini atau TP ya, biar sama aja. Nah, tapi kita udah tahu A-nya belum? A-nya yang mana? A-nya kita belum dapat, berarti harus dicari dahulu. Oke, pertama kita harus substitusi dulu nih XP, YP, dan X dan Y persamaan yang ini. Berarti yang ini XP, YP, ini X, ini Y. Berarti terus ulang, Y sama dengan A X dikurang XP ditambah YP. Y-nya 0. A-nya belum ada, cari. X-nya min 1. XP 2 ditambah YP 3.
Berarti 0 sama dengan min 1 kurang 2 min 3 kali A, berarti min 3A. Oh sorry, di ketinggalan. Oh ini kuadrat ya. XP nya berapa? Oke, sorry. Sedikit ralat ya, sorry. Ini bin satunya di sini ternyata. Di bawah sini min 1, bukan di sebelah sini. Berarti ini kebalik ternyata. 0, min 1. Jadi kita ganti angkanya, X nya 0, Y nya min 1. Oke, lanjut ya. Berarti min 1 sama dengan A, min 2 dikuadrat, 0 dikurangin 2, min 2, min 2 dikuadratin jadinya 4 ditambah 3. Berarti min 1 ditambah 4A tambah 3. Pindah ruas, min 1 min 3 sama dengan 4A. Min 4 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan min 1 atau min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Sudah dapat A nya, berarti kita tinggal masukin substitusi lagi, substitusi XP dan YP nya. Berarti sekarang Y dan X nya kalian biarkan, berarti Y sama dengan A nya tadi min 1, terus ulang dulu aja ya, X min XP kuadrat tambah YP. Y nya biarkan, A nya min 1, X nya biarin, XP nya berapa tadi? 2 plus YP nya min 1, YP nya 3, ini kuadrat ya, berarti Y sama dengan min 1, ini dikuadratin caranya, jangan lupa jika A min B kuadrat itu hasilnya A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat, berarti yang ini X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah 3. Dapat dari mana? X kuadrat 2 kali A, ini 1 dikali min 2 min 4, terus yang belakang min 2 dikuadratin plus 4. Tuh, udah tinggal dikeluarin, karena dikalinya min 1 ini dikali masing-masing ya, sehingga otomatis cuma tinggal merubah tanda aja. Berarti min X kuadrat plus 4X min 4 ditambah 3, berarti jadinya min X kuadrat ditambah 4X min 1. Oke, lanjut. Nah, kalau dapat 3 titik kayak gini, ada titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X.